Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, Kajian Bima Sakti, menyentuh, mengetuk hati Anda yang mendengarkan untuk melakukan sebuah penelusuran ke dalam diri Anda sendiri dengan cara tolong disimak dengan sabar ajakan saya ini, yakni mari kita sempatkan untuk merenung sesaat saja. Apabila Anda ada waktu untuk merenung sesaat, mungkin habis bekerja capek, merenung sebentar. Mau tidur rebahan, merenung sebentar. Setelah Anda sholat, merenung sebentar, sesaat saja. Syukur-syukur kalau Anda merenungnya bersaat-saat. Apa yang direnungkan itu pada dasarnya kita bisa melihat manusia itu ada dua tipe renungan. Yang pertama, renungan yang sifatnya hayali atau hayalan. Saya ingin jadi artis yang tenar. Saya ingin jadi pejabat yang terkenal. Biasanya hayalan-hayalan itu yang indah-indah. Bahkan saya merenung ingin bertemu dengan Tuhan, hayalan-hayalan seperti itu ya. Saya ingin masuk surga, itu renungan hayalan. Dikatakan hayalan apabila potensi Anda itu tidak dalam kondisi untuk mencapai apa yang direnungkan itu, namanya itu hayalan. Misalnya ingin masuk surga, tapi Anda berbuat maksiat terus, itu namanya hayalan. Ingin menjadi penyanyi tenar, tapi suara Anda seperti burung gagak, itu hayalan namanya. Nah, ini yang dinamakan dengan laksana si pungguk merindukan bulan. Anda dan saya sering berhayal hayalan serupa ini. Siapapun punya pengalaman dengan renungan yang sifat hayali, yang tidak akan menjadi kenyataan seperti ini. Kalau Anda sering berhayal seperti itu tadi, maka Anda telah digiring oleh bisikan setan yang nanti ujung-ujungnya bersifat negatif. Itulah sebabnya Allah memberikan resep agar supaya berlindung. Kalau dibisikan seperti hal itu, maka mohon perlindungan kepada Ilahi. Rabbi a'udzubika min hamasatis sayyatin. Aku berlindung kepada Engkau Tuhanku dari bisikan-bisikan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari tipu daya kejahatan
setan yang terkutuk. Anda tutup agar supaya hayalannya tidak melebar. Kalau Anda sudah bisa menutup itu, maka ada renungan yang kedua. Kalau tadi renungan sifatnya negatif, yang kedua renungan yang sifatnya positif. Itu yang namanya ide atau cita-cita atau hasrat yang sifatnya positif. Dipersilahkan Anda, baik tentang masalah dunia maupun bercita-cita yang positif dengan kehidupan akhirat. Dunia Anda ingin menjadi orang kaya, silahkan. Anda ingin menjadi orang tenar, silahkan. Tidak disalahkan selama bahan baku Anda itu layak untuk ke sana. Artinya kita harus melihat potensi diri kita ini. Karena Allah sendiri memberitahu bahwa apa yang kita cita-citakan itu tidak selamanya bisa dicapai. Tapi selama itu adalah kebaikan dan kebenaran, no problem. Karena segala sesuatu yang di dalam alam ini semuanya, baik dunia maupun akhirat, adalah miliknya Allah. Boleh Anda bercita-cita mempunyai ide seperti itu. Dengan satu syarat, tentunya ikuti dengan konsekuensi untuk menggapai apa yang dicita-citakan. Nah, yang ketiga, tadi hayalan, terus ide. Ya, kita di dalam hidup ini kepada tindakan. Segala yang diidekan, dicita-citakan, kalau tidak ada tindakan, akan kembali menjadi hayalan. Tapi kalau ada tindakan, maka insya Allah di situ ada jalan untuk menggapainya. Pada saat tindakan, agar supaya itu mencapai cita-cita yang mulia, maka kita harus tahu mana yang sesuai dengan fitrah kita, itu yang dinamakan halal, dan mana yang tidak sesuai dengan fitrah kita, itu yang dinamakan haram atau batil. Kita harus tahu. Di sini Anda harus banyak belajar mana yang haram dan mana yang halal. Itu kadang-kadang batasnya tipis sekali. Tapi berbuat saja dulu, insya Allah di sana ada jalan keluar. Insya Allah selama Anda betul-betul mempunyai tekad, akan diberi jalan solusinya. Nah, satu contoh di bawah ini akan memberikan makna yang sesungguhnya antara hayalan dan tindakan itu tadi, atau ide dalam bahan perenungan. Satu, jika Anda atau jika saya mempunyai cita-cita ingin diberi umur panjang, banyak orang ulang tahun dan kemudian bertepuk tangan pengunjung sambil mengucapkan panjang umurnya, panjang umurnya. Bukankah begitu? Agar supaya diberi umur yang panjang. Coba tanyakan dalam renungan Anda, seandainya Anda dikasih umur panjang,
100 tahun, 200 tahun. Pertanyaannya, apa yang akan Anda perbuat? Atau apa yang Anda bisa perbuat kalau Anda dikasih umur 100 tahun? Dikala badan sudah lunglai, tenaga sudah berkurang, rekan-rekan sudah tiada, Anda dalam kesendirian itu tadi, maka apa yang bisa Anda perbuat dengan panjang umur itu? Itulah sebabnya Quran mengatakan ada orang yang ingin panjang 1000 tahun. Tapi sesungguhnya panjangnya umur itu tidak menjamin keberkahan pada hidupnya. Coba ini dipikirkan dengan matang agar supaya Anda bisa menghargai umur Anda saat ini. Tidak masuk kepada hayalan, akan tetapi kepada cita-cita dengan umur yang ada ini untuk lakukan tindakan-tindakan yang produktif. Yang kedua, jika Anda ingin melimpah harta yang banyak, mengalahkan tetangga, bahkan mengalahkan orang-orang kaya yang sudah kaya, tapi coba Anda renungkan, kekayaan Anda yang bertumpuk melimpah itu untuk apakah? Jika tiba-tiba ditinggal mati oleh Anda, atau pada saat Anda berhayal kemudian ditumpuki dengan kekayaan yang melimpah itu, tahu-tahu 5 tahun kemudian Anda mati. Dikemanakan hartanya itu? Untuk apa hartanya itu? Karena terus terang, harta seluruh di alam raya ini adalah miliknya Allah. Pada saat Anda genggam, pada saat itu Anda dikasih amanah, tahu-tahu Anda ditinggal mati, Anda tidak bertanggung jawab dan akan ditanya di kemudian hari. Coba ini direnungkan secara mendalam supaya Anda tidak menjadi rakus dengan harta. Akhirnya Anda masuk di dalam hayal-hayali, yaitu harta yang melimpah itu tadi akan menguap, tidak ada manfaat, sebagai hayalan belaka. Akan tetapi kalau Anda dengan harta yang Anda pegang saat ini, kemudian Anda punya ide, punya cita-cita dalam rangka untuk mendukung kebenaran, kemudian dikerjakan, dilakukan, baik secara mandiri atau secara bersama-sama, itu baru berbuah. Lalu apa yang akan Anda perbuat dengan harta itu? Selain untuk mengumpulkan harta kembali, yang ketiga, tolong Anda merenung sesaat saja. Pernah Anda kepikirkan, jika esok hari Anda itu mati, lalu kemana Anda akan pergi? Dan bagaimana kesudahan nasib Anda di kemudian hari? Anda tidak bisa mengatakan masa bodoh itu bukan urusan saya, masa bodoh aku tidak percaya dengan kehidupan kemudian. Itu menunjukkan pada dasarnya Anda termasuk orang yang tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri, karena pada saat itu Anda sedang menentukan nasib Anda sendiri, yaitu nasib yang tidak menentu. Coba ini direnungkan, bahwa toh kematian akan menjemput Anda. Lalu apa yang harus dipersiapkan oleh Anda? Saat ini jangan ditunggu besok untuk memikirkan itu. Karena al-maut akan datang secara tiba-tiba.
lewat lisan saya ini, mudah-mudahan ini adalah alarm dari malaikat El-Maut yang akan menjemput Anda sewaktu-waktu. Sudahkah Anda pikirkan? Sudahkah Anda renungkan? Yang keempat, banyak orang mengatakan memiliki Tuhan. Pernah Anda akan merenungkan, jika ada Tuhan dan Anda mempercayai seperti itu, coba dipikirkan, di manakah Dia? Siapakah Dia? Kalau memang Dia ada, bagaimana cara mengenalnya? Karena kalau Anda tidak pernah mengenalnya di bumi ini, berarti Anda buta. Allah sebagai pencipta Anda tidak akan dikenal di akhirat. Statementnya jelas, barang siapa buta di dunia, maka di akhirat akan buta juga. Tidak bisa melihat kebenaran. Dan Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Sekarang saatnya, jika Anda di bumi ini tidak punya keinginan untuk mengenal ilahinya, untuk bertemu dengan ilahinya, maka Allah pun di akhirat tempat Anda kembali tidak ingin menjumpai Anda. Itu firman. Pernah Anda pikirkan? Pernah Anda renungkan pemberitahuan ini? Mengapa Anda setiap hari berpikir bersungguh-sungguh hanya akan mengejar segala sesuatu yang fana di bumi ini yang akan Anda tinggalkan, sedangkan sesuatu yang bako, yang nyata, yang ada di depan Anda, yaitu pencipta Anda, tidak pernah Anda kejar dengan sungguh-sungguh dan dikenali dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana Anda akan dikenali oleh ilahinya di akhirat? Coba Anda merenung, coba Anda resapin. Tidak tersentuhkah hati Anda? Tidak teririskah lubuk hati Anda dengan sindiran-sindiran ilahi yang demikian lembut itu? Yang kelima, coba Anda merenung. Jika aku sendirian di dalam hidup ini, lalu siapakah yang akan mendampingi aku, yang akan menolong aku jika aku sakit, jika aku sedih, jika aku kesepian? Coba pikirkan. Kalau ketergantungan Anda kepada makhluk, kepada sesama, masih melekat pada diri Anda itu, aku tidak peduli, toh banyak pengikutku, itu adalah kebohongan. Pada suatu waktu Anda akan dicampakkan oleh pengikut, akan ditinggalkan. Bahkan bukankah banyak pejabat-pejabat yang kemudian menjadi sakit dan stroke setelah turun? Anak buahnya yang dahulu antri untuk bertemu dengannya, sekarang lari entah kemana. Anda telah didustain oleh sebuah sistem sosial yang munafik. Coba cari dalam kesendirian itu keberdua-duaan dengan yang selalu sendirian, tapi dia tetap tegar dan dia tetap hidup, yaitu pencipta kesendirian itu sendiri. Kenali dia. Yang berikutnya, jika aku miskin, lalu siapakah yang akan menghidupi diriku dan keluargaku?
Karena semuanya itu memerlukan fasilitas. Kalau Anda sudah sampai kepada tingkat seperti itu tadi, maka Anda akan bisa merasakan bahwa kemiskinan itu tadi bisa mengena siapa saja. Orang yang tadinya kaya raya bisa jatuh miskin, terhempas ke bawah. Bisa. Agar supaya kemiskinan itu tidak menimpa Anda, sehingga Anda menjadi menderita di dalam hidup ini, maka cari sumber kekayaan yang dengan itu Anda tidak akan pernah jatuh miskin. Dan sumber kekayaan itu tidak ada lain adalah pemilik alam raya ini. Karena seluruh alam raya ini adalah miliknya. Baik yang di langit maupun yang di bumi maupun yang di dalam bumi, bahkan Anda sendiri adalah miliknya. Maka milikilah si pemilik kekayaan itu. Maka kekhawatiran Anda menjadi miskin akan hilang, karena Anda telah terkayakan oleh zat yang tidak nampak oleh mata Anda, tapi terlihat jelas oleh mata batin Anda. Mudah-mudahan Anda tercerahkan dengan nasihat ilahi lewat mulut saya ini, sehingga dengan demikian Anda termasuk orang-orang yang cerdas dan terbimbing untuk melihat kebenaran karena diterangi oleh cahaya kebenaran itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.